Oke, akhir-akhir ini mulai muncul pertanyaan-pertanyaan seputar cara merekam ke kaset pita. Kali ini kita akan membahas tentang rekaman ke kaset pita. Saya sertakan juga hasil rekaman saya menggunakan kaset pita di akhir video. Rekaman kaset pita sebenarnya cukup mudah, namun dengan tanda kutip yang sangat besar. Untuk orang kebanyakan, ya, rekaman kaset pita cukup pasangkan kabel line output dari komputer atau dari HP ke tape deck atau kompo, lalu tekan record. Mudah bukan? Iya mudah, sampai pada akhirnya pusing 7 keliling dan sampai salah paham. Kenapa hasil rekamannya kok terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi? Entah itu terdengar lo-fi, mendem, dan mungkin lain-lainnya. Sebenarnya suara dari kaset pita bisa terdengar sangat enak, bahkan bisa bersaing dengan format digital. Jika sumber suara yang ingin direkam bagus, perangkat yang digunakan memadai, serta teknik merekam yang baik. Tape deck, terutama seri-seri high-end, sudah tidak diproduksi lagi. Yang kita temuin sekarang adalah tape deck bekas yang kondisinya bisa saja bagus di luar, memprihatinkan di dalam. Gunakan tape deck yang kondisinya masih prima. Untuk demo kali ini, saya menggunakan tape deck Aiwa F660 keluaran tahun 1983. Tape deck umumnya ada 2 jenis, yaitu 2 head dan 3 head. Pada tape deck 2 head, Anda merekam musiknya terlebih dahulu, lalu di-rewind dan didengarkan hasilnya. Berharap suaranya sesuai keinginan. Kalau tidak sesuai, perlu rekam lagi dari awal. Ini sama seperti game gacha, karena kita tidak tahu suara hasil rekamannya selama merekam. Beda lagi dengan tape deck 3 head, seperti yang saya gunakan kali ini. Pada tape deck 3 head, kita bisa merekam sekaligus memonitor hasil rekamannya secara real time. Ini dikarenakan head untuk merekam terpisah dengan head untuk playback. Jadi, kita bisa langsung mengatur settingan tape deck kita agar mendapatkan hasil rekaman yang seoptimal mungkin. Tidak perlu gacha lagi seperti pengguna tape deck 2 head. Di front panel tape deck terdapat tombol-tombol dan knop-knop. Control record level merupakan pengatur volume suara audio yang masuk ke tape deck. Ini perlu diatur hingga mendapatkan volume yang optimal, yang bisa kita cek di VU meter yang terdapat di tape deck. Biasanya kita cukup set volume hingga VU berada di sekitaran angka 0 desibel. Terkadang ada beberapa musik yang melebihi 0 desibel. Usahakan agar volume tersebut tidak menembus plus 4 desibel, tergantung kaset pita yang akan kita gunakan. Untuk demonstrasi, saya menggunakan kaset normal non-standard, yaitu Maxell UR. Jika menggunakan kaset yang lebih bagus, semisal BASF Vero Maxima, BASF Chrome Maxima, atau dari Maxell seperti XL2 dan Maxell XL2S, biasanya bisa direkam hingga plus 6 desibel hingga plus 8 desibel. Bagian berikutnya ada tombol Dolby. Ini untuk menyalakan fitur Dolby Noise Reduction. Kaset pita mempunyai noise yang biasanya cukup keras. Dengan menyalakan Dolby Noise Reduction, noise bisa dikurangi tanpa mengganggu kualitas suara rekaman. Jika kita merekam musik kita dengan Dolby, jangan lupa untuk mengaktifkan Dolby ini saat play kaset ini agar bersuara sebagaimana mestinya. Di sini terdapat Dolby B dan Dolby C. Kalian bisa pilih salah satu sesuai keinginan. Dolby C akan mengurangi noise pada kaset pita lebih signifikan daripada Dolby B. Lalu terdapat knop Bias Fine. Knop ini merupakan salah satu komponen penting untuk menghasilkan rekaman yang optimal. Knop ini mengatur kekuatan sinyal bias yang dihasilkan oleh tape deck selama merekam agar bisa masuk ke pita secara sempurna. Setiap kaset pita mempunyai setting bias yang berbeda-beda, bahkan walau mereknya sama. Kita perlu mengkalibrasi tape deck kita dengan setting bias yang optimal untuk kaset yang akan kita pakai dengan knop Bias Fine ini. Biasanya, efek dari salahnya settingan ini dapat mengakibatkan respon frekuensi yang tidak flat dan naiknya distorsi. Gambarannya sebagai berikut. Jika terlalu diputar ke kanan, frekuensi tinggi seperti suara simbal akan terdengar semakin terpendam. Sebaliknya jika diputar ke kiri, maka frekuensi tinggi semakin baik, namun frekuensi rendah seperti bass dan kick drum semakin tipis. Untuk kalibrasi, kita bisa menggunakan tone generator. Gunakan frekuensi 400 Hz dan 10.000 Hz atau 10 kHz sebagai basis pengukuran. Setting volume input hingga VU meter menunjukkan negatif 10 desibel. Lalu mulailah merekam. Gunakan tombol monitor ini untuk membandingkan antara source, yaitu suara sumber suara dari tone generator tadi, dan tape, yaitu suara hasil rekamannya. Kalian bisa menggunakan frekuensi analyzer untuk mengukur frekuensinya. Jika settingan sudah benar, akan menunjukkan volume sinyal 400 Hz dan 10 kHz kurang lebih sama.
Jika settingan bias kurang benar, bisa terlihat seperti ini. Ada satu lagi knop, yaitu knop recording balance. Ini bisa digunakan jika sumber suara yang digunakan terasa timpang antara volume suara kanan dan kiri. Jika semuanya sudah terkalibrasi, langkah terakhir yaitu cukup menekan tombol record dan play. Gunakan tombol monitor untuk membandingkan antara suara sumber atau source dengan hasil rekaman di kaset alias tape. Masih paham? Jika semua itu terasa ribet, gampang. Bisa menggunakan jasa rekaman saya dengan harga terjangkau namun berkualitas kece oye. Wing wing. Nah, ini salah satu rekaman saya menggunakan kaset pita. Lagu ini merupakan cover buatan saya. Judulnya adalah Hanya Satu Kamu oleh Jakarta Rhythm Section. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Siapakah gerangan dirinya? Dari tadi matanya astaga. Mulanya aku tergoda dan hampir lupa. Terjerat tutur katanya yang bahaya. Ya, sudah pasti kau tolak maunya. Terus terang ku bilang padanya, ku sudah punya kekasih yang sungguh baik hati dan benar-benar setia kepadaku. Cintaku yang